Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Baik. Ayuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhihi al-lailah wa fi hadhihi al-fursah wa fi hadhihi al-munasabah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadi wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, qabla dukhulina ila darsina واستمرارنا في دروسنا وتعلمنا في هذه الليلة وفي هذه الساعة، هيا بنا ندعو الله تعالى أولا لنا ولوالدينا ولأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وذرياتهم وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالتنا وأساتذتنا وساداتنا ومن أحبنا ومن أحسن إلينا ومن رحمنا أجمعين. Kita doakan semoga yang sakit di antara kita dan mereka Allah anugerahkan kesembuhan, yang sedang sulit Allah berikan kemudahan, yang sedang sempit Allah berikan kelapangan dan keluasan, yang sedang mendapatkan masalah dan musibah Allah berikan jalan keluar yang sebaik-baiknya. Semoga untuk kita dan mereka semuanya kebaikan, kebajikan, keberkahan, keselamatan, kemakmuran, kejayaan, kesuksesan, juga perlindungan, penjagaan, serta kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Untuk kita dan mereka semuanya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad bisirri ummil Qur'an wa barakatiha al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولهم أجمعين آمين يا رب العالمين ويا إله الناس أجمعين. Ayyal ikhwan wal akhwat, alhamdulillah na'udu nata'allamu marratan thaniyatan fi hadhil lailah liajli ta'allumi al-lughatil arabiyyah mustakhdimina kitab al-Mumtaz al-juz' al-awwal. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita jumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Arab menggunakan kitab al-Mumtaz jilid yang pertama. Tahta al-mawdu' al-ghurabu wal jarrah. Dalam topik atau di bawah topik al-ghurab wal jarrah. Wa qad ta'allamna fil usbu'ain al-madiyain as-sabiqain al-faqrata al-ula min hadha al-mawdu'
Waqad wasolna ila as-satr wa isnan salasa arba'a khamsa sittah. As-sabi'. As-satr as-sabi'. Kita sudah belajar sampai baris ketujuh ya. Hatta yashraba min tilkal jarrati. Madama huwa ghaira qadirin ala al-wusul ila al-ma'i wa sammama ala alla yatrukal makana. Baru sampai sini. Kemudian penegasan hatta yashraba min tilkal jarrati. Baik, ana sa'afta awalan as-saburah lada amamakum. Hatta yashraba min tilkal jarrati. Baik, al-an at-tarikh الثالث والعشرين الثالث والعشرون من أغسطس سنة 2044 ميلادية. الممتاز 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 الممتاز. Oh, hari Jumat ya. Yaumul Jum'ah. Yaumul Jum'ah. Baik. Hatta yashraba min tilkal jarrati. Hatta yashraba min tilka al-jarrati. Baik, ini sebenarnya sudah kita sering sampaikan, tapi kita bahas sekilas ya. Hatta adalah harfu jarrin mabniun ala sukun, mabniun ala sukun. Yashraba fi'lun mudhari'un man subun bi an mudmarrah wujuban. Hatta yasroba. Yasroba ini fi'il mudhari yang mansub. Semula yasrobu. Kenapa mansub? Mansub oleh an. Mudmarrah yang disembunyikan atau yang dibuang. Wujuban yang wajib dibuangnya. Semula adalah hatta an yasroba. Tetapi an wajib dibuang, wajib disembunyikan. Nah, beda dengan li. Kalau li yasroba, li-nya sama juga ada an yang dibuang, tetapi jawazan. Boleh dibuang, boleh dimunculkan. Nah, sedangkan untuk hatta, apabila sesudahnya adalah fi'il mudhari', maka antara hatta dan mudhari' itu sesungguhnya ada an, tetapi an itu wajib dibuang, wajib disembunyikan. Tetapi yasroba itu fathah bukan karena hatta. Fi'il mudhari' menjadi fathah ketika ada hatta, bukan karena hatta, tetapi karena ada an yang dibuang. Nah, sedangkan hatta dia adalah harfu jarrin. Karena setelah hatta, kalau kita gunakan isim, maka isim sesudah hatta itu di bawah. majrur, betul. Majrur. Hatta matla'il fajri. Hatta yasroba. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa raji'un ila al-ghurab. Baik. Min tilkal jarrati min harfu jarrin mabniun ala sukuni. Tilka ismul isyarah. Ismul isyarati mabniun ala fathi. Mabniun ala fathi fi mahalli jarrin majrurun bi min. Ya, harfu tilka ismul isyarah mabniun ala fathi fi mahalli jarrin mabniun fi mahalli jarrin majrurun bi min. Majrur oleh min sebelumnya ya. Baik. Al-jarrati. Al-jarrati ini musyarun ilaihi. Musyarun ilaihi. Jurrati. Musyarun ilaihi wa huwa badalun. Badalun li tilka. Badalun li tilka. Wa badalul majruri majrurun
Jadi al-jarroti ini kan musyar ilaih. Nah, dia kenapa kasroh? Karena dia badal kepada badal kepada tilka. Dan tilka tadi kita tahu adalah majrur oleh min. Oleh karena itu maka membacanya dalam i'rab adalah wawa badalun litilka wa badalul majruri, badal majrurun adalah majrur. Gitu. Lalu tilka apa? Mubdal minhu. Jadi tilka itu adalah ismul isyarah mabni al-fathi wa huwa mubdalun minhu. Tuh. Mubdal minhu begitu ya. Oke. Nah ini sampai di sini. Baik. Nastamir ila al jumlah ba'da atau ila al kalimat ba'da. Wa qala fi nafsihi. Wa qala fi nafsihi. Wawu harful atfi. Mabniun ala fathi. Mabniun ala fathi. Oke. Qala fi'lun madin. Fi'lun madin. Mabniun ala fathi. Wawa ma'tufun. Mabniun ala fathi. Wahuwa. Ini tulisannya kenapa tidak begitu ini ya. Sebentar saya tidak rapi tulisannya. Nah. Wahuwa ma'tufun. Wahuwa ma'tufun. Ala. Mana fil madi? Wasammama. Ma'tufun ala sammama. Ma'tuf atas sammama. Fi nafsi fi harfu jarrin mabniun ala sukun. Nafsi majrurun wa alamatu jarri kasratun zahiratun fi akhirih. Wa huwa mudhafun. Majrur ya, mudhaf. Hi domirun muttasilun. Mabniun alal kasri fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi. Udah ya. Udah. Wa qala fi nafsihi. Nah, wa qala fi nafsihi apa yang dikatakan oleh Al-Ghurab? Saya buka muka surat berikutnya, halaman berikutnya. Wa qala fi nafsihi idza sadaqal azmu. Sadaqal azmu. Idza sadaqal azmu. Wadahas sabil. Sadaqal azmu wadahas sabil. Ya. Idza sadaqal azmu wadahas sabilu. Idza huruf apa ini? Harfu syarti ya? Harfu syarat. Ya, harfu syarti. Mabniun ala sukun. Alifnya kan tidak berharakat, makanya mabniun ala sukun. Sadaqa fi'lun madin. Mabniun ala fathi. Kalau madi itu mabniun ala fathi. Ya. Al-azmu fa'ilun marfu'un. Wa alamatu raf'i dhammatun dhahiratun fi akhirih. Wadha as-sabilu wadha fi'lun madin. Mabniun ala fathi. Mabniun ala fathi. As-sabilu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun dhahiratun fi akhirih. Nah, wa jumlatu wadha as-sabil jumlatun jawabiyatun atau jumlatu wadha as-sabilu jawabu syarti. Wa jumlatu wadha as-sabilu jawabu syarti. Kalimat
wadhas sabilu adalah jawab bagi syarat idza sadaqal azmu. Gitu. Nah, ini mudah ya, ini senang ini. Nah, jadi kemarin kita sudah tahu, sudah paham bahwa gurab ini atau gagak ini tidak peduli apapun yang terjadi, dia harus bisa mendapatkan air dalam takar itu ya, dalam guci, dalam kendi itu. Kendi, ya. Dan dia tidak akan meninggalkan tempat. Wasammama ala alla yatrukal makana hatta yashraba min tilkal jarrati. Dia tidak akan meninggalkan tempat sampai dia bisa minum dari takar tersebut atau dari kendi atau dari guci tersebut. Wa qala fi nafsi, ini mahfudzat yang baik, ini yang bagus ya. Idza sadaqal azmu wa dhahas sabilu. Apabila tekad, azam itu tekad ya. Ya. Sudah sodako, sudah benar, wa dhahas sabilu. Jalan akan terbuka, jalan akan terang. Ini apa gagaknya udah belajar bahasa Arab, Ibu. Bagus. Udah belajar bahasa Arab, sudah belajar jumlah syarat, sudah belajar jumlah jawab. Ini Ya, sadaqal azmu wa dhahas sabilu. gurab Sudah belajar pintar. mahfudzat. Baik, sampai di sini barangkali ada soalan, silakan kita beri waktu. Subhanallah. Gurab Ada ya? Baik, kita lanjutkan. Al-faqratus tsaniyah. Perenggan yang kedua, alinea kedua. Inda dzalika. Inda dzalika. Iltafata haulahu. Iltafata haulahu. Ya. Inda ini dzarful zaman. Dzarfuz zaman. Zarf zaman. Ya, dzarfuz zaman mabniun ala fathi. Al-Fatihah. Ya. Dzarfuz zaman itu sesudahnya apa? Majrur kan? Nah, Mudhaf kan? Ya. Nah, jadi dzalika ini adalah ismul isyarah. isim isyarah. Ya. Ismul isyarah mabniun alal fathi. Oke. Nah, fi mahalli jarin Im hali jarin mudhafun ilaihi. mudah ilaih, ya. Mudah ilaih. Nah. Indah dzaraf. Isim sesudah dzaraf namanya mudhaf ilaih. Oke. Al ismu ba'da dzarfi mudhafun ilaihi. Isim setelah dzaraf adalah mudhaf ilaih. Ya. Oleh karena itu dzalika adalah ismu isyarah mabniyun ala fathi fi mahalli jarin, dalam mahal jar adalah mudhaf ilaih. Begitu. Iltafata haulahu. Iltafata fi'lun Madin. Madi. madin mabniyun ala. Fathih. Sudah ingat ya sekarang, alhamdulillah. Lihat coba Bapak Ibu tebak. Iltafata ini mazid atau mujarad? Mazid. Mazid. Alif Mazid ta. bacaan keberapa dalam rumusan kita? 6. Mazan 6. Apa ziyadanya? Apa tambahannya? Alif wa ta. Alif. Al-alifu wa ta'u. Apa mujaradnya? La fata. La fata. Bagus. Ya, apa la fata ya? Oke, sekarang wa fa'iluhu. Kita lanjutkan. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun. Takdiruhu huwa raji'un ila al-ghurabi. Haulahu haula dzarful makan. Dzarf makan, makanya haula. Sekitar artinya kan? Berarti dzarf makan, keterangan tempat. Mabniun alal fathi. Fathih wa huwa mudhaf, ya. Wa huwa mudhafun. Ya, dzarf itu mudhaf ya, wa huwa mudhafun. Hu dhamirun muttasil. Mabniun Lal dhammi. ala dhammi fi mahalli jarin. Jarin mudhaf ilaih. Bagus. Fi mahalli jarin mudhafun ilaihi. Bagus, alhamdulillah. Tuh. Kalau dalika ismu isyarah mabni alal fathi. Kalau hu dengan mutasil mabni alal dhammi. Tetapi fi mahalli jarin sama-sama mudhafun ilaihi. Nah. Ya.
Inda dzalika iltafata haulahu. Sudah. Kita lanjutkan. Terus far'a hijaratan. Fara'a. Fara'a. Far'a hijaratan. Hijaratan saghiratan kasiratan. Ya. Far'a hijaratan saghiratan kasiratan. Dah. Nah, Bapak Ibu lihat. Nampak ya. Ini fa ini huruf apa? Oh, atfin. Ya, harful atfi. Alfa harful atfi bagus. Mabniun Alal fathi. alal fathi. Oke. Ro'a fi'lun madin. Madi. Mabniun alal fathi al-muqaddari alal Muqaddara. alifil maqsurati. Ya, muqaddara. Mabniun alal fathi al-muqaddar yang dikira-kira atas Fathi. alal alif al-maqsurah. Alif maksura. Kalau fi'il madi itu mabni alal fathi. Tetapi kan ro'a fathanya tidak nampak sebab itu ada huruf ya atau alif maqsurah. Hmm. Nah, sehingga fathanya muqaddaro Nah, dikira-kira. Makanya mabniun ala fathi al-muqaddari ala al-alifi al-maqsurati. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun. Dhamirun mustatirun takdiruhu huwa raji'un ila al-ghurabi. Hijaratan maf'ulun maf'ulun bihi Mansubah. mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih akhirih. wa huwa man'utun. Man'utun atau mausufun? Mansubun. Mausuf boleh man'ut ya, mausufun. Sogiratan na'tun. Betul. Sifatun. Na'tun li hijaratan ya, na'at untuk hijarah. Oke. Wa na'tul mansubi mansubun. Ya, begitu. Wa na'tul mansubi mansubun. Apa ini maksudnya? Baik. Na'at itu kan termasuk tawabi ya. Tawabi itu artinya Tawabi. adalah yang mengikuti. Ya. Nah, karena sogirotan adalah na'at kepada hijarotan, berarti ngikuti hijarotan. Hijarotan mansub. Berarti Mansub. sogirotan itu adalah na'tul mansubi, na'at kepada mansub. Karena dia na'at kepada mansub, maka mansubun. Wa na'tul mansubi mansubun. Minggu lepas kita bertanya ya, tawabi ada berapa? Coba ingat tak? Ingat. Tawabi ada 4. Sebutkan. Iya. Na'at, Badal. Taukid. maktuf, Taukid. Maktuf. Badal. dan Dan badal. Na'at, maktuf, maktuf. taukid, Taukid. Badal. Badal. Nah, sogirotan ini na'at kepada hijarotan. Makanya ungkapan i'rabnya itu wanatul mansubi mansubun. Nah, tetapi ini na'at ada berapa? Kasirotan na'at juga kan? Ya. Iya. Berarti sogirotan ini adalah na'tun awal. Oh. Boleh tambahkan wahuwa na'tun awalun. Wahuwa na'tun awalun. Dia adalah na'at yang pertama. Kasirotan na'tun sanin. Sani. Dan dua Mansubun. dan benak. Oke. Maaf. Na'tun sanin li. Apa? Li hijarotin sama. Hijaratin. Ya. Li hijaratin. Na'tun sanin li hijaratin. Berikutnya sama. Wa na'tul mansubi mansubun. Na'tun sanin li hijaratin. Wa na'tul mansubi mansubun. Walatul mansubi mansubun. Walamatun nasbi fathatun dhahiratun fi akhirih. Akhirah. Bapak Ibu, sogirotan na'at pertama, kabirotan na'at yang kedua. Saya sering sampaikan juga, atau beberapa kali saya sudah sampaikan,
apabila ada satu man'ut yang diikuti oleh beberapa naat, maka naat-naat yang beberapa itu tidak perlu diikuti oleh wawu. Hmm. Jadi Ya. tidak boleh kita mengatakan sogirotan wa kabirotan, sogirotan wa kasirotan, tidak boleh. Tidak perlu ada wawu, tetapi langsung sogirotan kasirotan tanpa wawu. Justru kalau ada wawu malah mengganggu. Kalau ada wawu nanti tidak dianggap sebagai naat kedua, tapi nanti ma'tuf. Ma'tuf dengan naat berbeda. Kalau sogirotan wa kasirotan, nanti kasirotan bukan sebagai naat yang kedua, tapi sebagai ma'tuf kepada sogirotan. Kepada. Sedangkan ma'tuf dan naat berbeda, iya kan? Ya. Nah, jadi naat itu kalau lebih dari satu, itu tidak perlu menggunakan wawu huruf ataf. Ingat-ingat ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmani naat satu, naat kedua tanpa wawu. Wallahu ghafurun halimun. Kata sifat dua-duanya. Tetapi sebagai khobar di situ. Tidak perlu ada wawu. Oke, masih ingat. Ini saya tegaskan lagi sampai kita semua tidak lupa sama sekali. Ustaz, yang ini kalau kita i'rabkan secara detail kita Ya. boleh juga ringkas naat tabi' boleh gitu. Selalunya kita buat kat sekolah macam gitu tau Ustaz, ringkas saja. Naat Oh. tabi' yang ini detail, maknanya kita tahulah tapi kita buat yang ringkas. Untuk yang ringkas pelajar-pelajar bagaimana? kita Bagaimana biasanya coba, Ibu? ajar ringkas. Sampai mengikut dia yang ikut. Coba, kalau ibu mau buat ringkas bagaimana? Sogirotan na'tun tabi'un lil man'ut, begitu. Bagaimana ibu? Ibu Sekati, maaf, bagaimana? Kalau yang ringkas bagaimana tadi? Na'tun? Misalnya kita kata hijaratan, saghiratan naat au sifah. Naam. Ya. Ya, Jadi betul. kita kata tabi'. Maknanya kita terangkan dengan pelajar dia tabi' kepada hijaratan. Ya. Itu juga cukup. Tapi maknanya kita tak kasih yang ini detail tau Ustaz. Maknanya ada ramai mungkin tak tahu. Ya. Tapi tak Ya. apa, Yang detail ini pun detail baik. maknanya kita faham lah. Ya, Mm-mm. tapi Tapi paham ya? kalau ajar pelajar di Berat lah bagi mereka, SMP berat. macam itu, kita ajar tak panjang-panjang macam gini. Oh gitu. Ya, betul Pak. Biasa belajar yang ringkas-ringkas ya? Ya, Ya, dekat baik. mungkin Boleh. sifat Boleh juga, awal Ibu, lalu boleh. tanya. Ya, baik, terima kasih. Panjang-panjang ni Ustaz untuk imtihan aja Ustaz. Kenapa Ibu? Kalau panjang-panjang ni untuk imtihan saja. Ya, untuk menambah menambah wawasan ya. Ya, betul Pak. Menambah Boleh. apa? Wawasan ya, menambah pengetahuan yang baru. Baik, kita lanjutkan. Bapak Ibu, ro'a ini fi'il madi. Rumpun berapa ini? Doa. Belajar. Yang baru belajar, yang baru ni Ustaz. Berapa? Rumpun 4. Empat. Ro'a, mudaranya macam mana? Mudaranya bagaimana? Ya roh. Ya roh. Ya roh, Ya, yang roh. kemarin kita bahas dalam Ya, sholat. roh. Amarnya? Buang. Roh. Roh. Roh, nahi? La taruh. Dataroh. Taruh. Baik, bagus, masih ingat. Hijarotan, apa artinya hijarotan? Batu. Hijarotan itu sama dengan hajar ya. Ya. Tapi apa bedanya hajarun dan hijarotun? Ini apa jamak ke bukan Ustaz? Hijar tu. Ya, baik. Hajarun ini Muzakkar, is it? Muzakkar? bentuk mufrad. Mufrad ijarah tu jamak. Nah, sedangkan hijarotun ini maknanya muannas. Hijarotun maknanya jamak. Jamak. Okay. Jadi kalau kita mengatakan hijarotun itu batunya banyak, ramai. Okay. Tapi kalau hajarun itu boleh jadi satu. Al-hajarul aswad. Hajar aswad ada berapa? 3. Satu. 3. Ada 3 biji Ustaz. Bagaimana Ibu? Hajar aswad tu ada 3 biji. Ada 3. 1. Hajar aswad. Yang terletak di Ka'bah itu ada berapa hajar aswad? 1. Dalamnya ada 3. Saya baru cium je Ustaz. Dalamnya ada 3. Ya, dalamnya ada 3. Lubang tu 1 lah. Lubangnya 1. Tapi karena di satu tempat disebut 1 kan? Tempatnya Ya. Makanya al-hajar bukan al-hijaratu. Ya. Tetapi kalau banyak
kita bisa gunakan hijarotan. Itu batu ketul-ketul itu yang 3 itu kan. Hijarotun. Nah, kalau jamak dari hajarun apa? Ahjarun. Hajarun, hajaroni, ahjarun. Atau hijarotun. Ya, hijarotun itu mana jamak? Begitu ya? Ya, Pak. Ya, Ustaz, baik, kita apa, lanjutkan. Boleh tanya, Ustaz? Bagaimana? Bapak Andi mau tanya, boleh? Jadi hajarun sama hijaratun itu bukan isim jenis ya, Ustaz ya? Bukan apa, Pak? Isim jenis. Isim jenis. Iya. Jinsi, ismul jinsi. Seperti pohon, Pak Ustaz. Ya, terus kenapa? Kalau sajarun itu kan pohon gitu. Tapi kalau satu pohon sajarotun gitu. Kan seperti itu ya, Ustaz ya? Oh, baik. Beda. Kalau sajarun, jadi sajarotun. Khosabun, khosabatun. Apalagi, misalkan zahrun ya, zahrun. Zahratun. 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 Kosobun, Sabatun. kosobatun. Bakorotun. Nah, bakorotun benar. Benar. Sapi. Bakorotun. Nah, perhatikan antara dua kata ini. Bakorotun. Kosobun, kosobatun. Zahrun, zahrotun. Kosabun, kosabatun. Syajaratun. Semuanya sama kecuali ta marbutoh di ujung. Ya. Nah, sedangkan ini lihat hajarun dan hijaratun. Sama tidak antara muannas dan mudzakarnya? Harokatnya berbeda. Hajarun, hijaratun. Harokat berbeda dan ada alif setelah jim pada hijaratun. Oke. Nah, hajarun itu mufrad, sedangkan hijaratun mananya jamak. Jamak. Dari segi mana berbeda. Kemudian dari segi huruf-hurufnya ada yang berbeda. Ada alif pada hijaratun. Ada tambahan. Harokat juga berbeda. Ya. Sedangkan sajaratun tidak ada yang berbeda kecuali ta marbutoh. Iya. Apa bedanya hajarun? Apa bedanya sajarun dan sajaratun? Sajarun itu umum. Sajarun. Tapi kalau sajaratun lebih khusus. Pohon mangga, sajaratul manja, bukan sajarul manja. Khosabun, kayu. Khosabatun, misalkan khosabatu apa ya? Khosabatu, kalau di sini khosabatu jati misalnya, kayu jati. Jadi kalau menyebut kayu tapi kayunya khusus, maka gunakan khosabatu. Pohon kalau umum sajarun, tapi kalau khusus sebutkan kata sajarotul manja, sajarotul narojili, sajarotul apukado, wagairu dzalika. Zahrun, zahrun bunga, zahratu bunga mawar, zahratu alwardati. Bunga melati, zahratu al-yasamini atau jasmin. Bunga apa lagi? Dan semacamnya. Kosobun itu bambu ya, bambu. Kalau bambu gula, bambu manis, kosobatus sukari, tebu. Kosobatus sukari, tebu artinya. Bakorun sapi. Kalau misalnya sapinya ada mana khusus, gunakan bakorotun. Makanya kan dalam surat Al-Baqarah itu bukan kata bakorun tapi bakorotun karena dalam cerita Nabi Musa dan Bani Israel itu sapinya sapi yang spesifik, yakni yang berwarna kuning, sofro, apalagi faqiun, launuha tasurrun nadhirin. Malam, bahasa Arabnya apa malam? Lail. Lailun. Lailun.
Tapi kalau mananya khusus, Lailatun. Lailatul Qadar, Ustaz. Tuh, Lailatul Qadri bukan Lailul Qadri. Kenapa menggunakan tamar butoh? Karena dikhususkan kepada Al-Qadri. Lailatul Qadri, Lailatun Mubarakatun. Malam Senin, Lailatul Isnin, bukan Lailul Isnin. Kenapa menggunakan Lailatul? Sebab khusus kepada Isnin. Lailatul Arbi'ai, Lailatul Jumu'ati, Lailatul Sabti, Lailatul Ahadi, dan seterusnya. Jadi Ustaz, Hajarun. ini Bagaimana, nak Ibu? tanya sikit, Ustaz. Boleh? Yang ni dipanggil apa ni, jamak muntahal jumuk tu, Ustaz. Yang mana, Ibu? Yang ada tata marbutah tu di ujungnya tu. Muntahal Jumuk? Bukan. Bukan. Muntahal Jumuk itu yang seperti ini, Bu. Makatibu, Oh, yang tanpa tanwin tu. Madarisu, Mafatihu. Ini Muntahal Jumuk. Yang taksir. Asatidu itu Muntahal Jumuk. Yang tak boleh terima Asatidu tanwin. Asabihu. Muntaha al-Jumu'i. Apa itu muntaha? Puncak. Puncak. Muntaha. Jamak. Ujung dari segala ujung. Al-Jumu' jamak. Jadi ujungnya jamak. Kenapa disebut dengan muntahal jumu? Ya sebagaimana namanya, puncaknya jamak. Artinya tidak bisa dijamakkan lagi. Tidak bisa diubah menjadi jamak berikutnya. Mungkin Bapak Ibu bertanya, memangnya ada jamak yang bisa dijamakkan kembali? Ada. Saya tulis pada halaman berikutnya. Kalau ada yang bertanya, ada tidak jamak yang bisa dijamakkan kembali? Jawabannya bisa, ada. Apa? Misalnya nih, misal ya. Kolamun, apa jamannya? Aklam. Jamannya aklamun. Aklamun. Nah, aklamun ini pola jamak. Tetapi dari kata aklamun itu bisa ada pola jamak yang lain. Akolim. Akolimu itu ujungnya jamak, muntahal jumu. Akolimu tidak bisa diubah menjadi jamak yang lain. Sebab apa? Tuntas. Ujungnya jamak, muntahal jumu. A-A-I-U. Nah, muntahal jumu itu yang wazannya tuh A-A-I-U. Atau A-A-I-U. Saya tuliskan ya. A-A-I-U atau A-A-I-U. Oh, yang satu wazan mafa'ilu, satu lagi wazan mafa'ilu, ya Ustaz? Ya, boleh mafa'ilu wazannya. Mafa'ilu juga boleh. Tetapi tidak hanya ini sesungguhnya. Ada juga fawa'ilu, tuh, fawa'ilu. Atau ada juga yang fawa'i gitu, fawa'i. Seperti dawahi, nawahi gitu. Itu juga muntahal jumu. Maka saya gunakan tidak menggunakan mafa'ilu atau mafa'ilu tapi a-a-i-u atau a-a-i-u. Sebab ada yang mafa'ilu dan juga ada yang fawa'ilu. Ma'idatun mawa'idu. Tapi kalau madrasatun madarisu. Nah, jadi kesimpulannya muntahal jumu itu bentuk jamak yang menggunakan pola atau wazan a-a-i-u atau a-a-i-u. Dan disebut muntahal jumu karena puncaknya jamak, ujungnya jamak, tidak bisa dijamakkan lagi. Begitu Ibu ya? Syukur Ustaz. Begitu juga Pak Andi. Jadi hajarun hijaratun itu berbeda dengan sajarun sajarotun. Kalau sajarun satu pohon, sajarotun satu pohon. Tapi kalau hajarun satu batu, hijaratun banyak batu. Jamak. Begitu Pak Andi yang saya tahu. Oke, cukup ya? Oke, nastamir. Bagaimana Ibu?
Syukran. Oh iya, baik. Nastamir. Fadhahaba. Fadhahaba ilaiha. Wa akhadha wahidan. Wa akhadha wahidan biminqarihi. Fa huruf apa? Atop lah. Ya kan? Bin. Harful atfi mabniun ala fathi. Zaba fi'lun madin mabniun ala fathi juga. Fathi. Mabniun ala fathi. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa rajiun ilal ghurab. Ilaiha ila harfu jarin. Mabniun ala sukun. Ha domirun muttasilun. Tasinun. Mabniun ala sukun. Mabniun ala sukun. Fi mahalli jarin majrurun. Bi'ila. Oke ya. Wa akhadha ala wawu harful atfi mabniun ala fathi. Akhadha fi'lun madin. Akhadha fi'lun madin mabniun ala fathi. Fathi. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu wa raji'un atau ya'udu ila al-ghurabi. Rob. Wahidan. Coba wahidan kenapa fathah? Tamyiz, Ustaz. Tamyiz dari mana? Bukan. Ya, wahidan Akhadha dengan mana akhadha? mengambil Mengambil. Apa yang diambil? Batu. batu. Satu. Ini asalnya adalah wa akhadha hajaron wahidan. Tapi hajaron ma'dudnya dihilangkan sehingga yang muncul adadnya saja wahidan. Nah, wahidan ini ada maf'ul bihi. Bukan tamyiz, tapi maf'ul bihi objek mangsa. Sesuatu yang diambil. Wahidan. Wahidan adalah maf'ulun bihi. Mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Biminqarihi biharfu jarrin mabniun ala kasri. Minqari majrurun bi wa alamatu jarri kasra zahira fi akhirih. Wa huwa mudhafun. Hi domirun muttasilun mabniun alal kasri di mahalli Jarin mudhafun mudhafin ilaih. Bagus, selamat. Fadhhaba ilaiha. Apa tuh? Gurab. Gagak itu pergi menuju apa? Ilaiha kemana ini ha? Hijaratan, bagus. Wa akhadha wahidan biminqari, dan dia mengambil satu biminqari. Mana minkor? Minkor apa nih? Muncung ya, Ustaz? Paruh. Paruh, betul, paruh. Bahasa Indonesia paruh. Kalau bahasa Singapura Malaysia apa? Paruh juga. Sama, paruh lagi, juga. Kalau burung. Paruh. Tadi Ibu sama cakap apa? Pacuk. Paruh. Betul, Pak. Oh, paruh juga. Ya, Dengan moncong lain ya, saya moncong. Kalau moncong banteng ya. Paruh yang kepala, Pak. Paruh yang Kalau kepala. burung paruh. Ya. Oke, cukup. Nah, sekarang halaman berikutnya muka surat 9. Paruhnya. Oke. Waromahu bil hijarati. Rama tuh bentar ya, Pak. Maaf. Waromahu fil jarati, maaf. Salah sebut. Waromahu fil jarati. Ramanya apa, Ustaz? Ramanya apa? Lempar ke balik. Kenapa? Roma. Baik, ini romahu. Ini wawu huruf ataf kan? Ya. Ataf. Nah, coba Bapak Ibu. Ini ada kata Roma. Roma ini asalnya bagaimana tulisannya?
Ramim ya. Asalnya Mim begini ya. Roma. Ya maksura Pak ya. Alif maksurah. Alif maksura, alif maksura. Ya. Nah ini penting ini. Ini penting dalam rangka penulisan huruf Arab. Bapak Ibu, kalau kita menemukan alif maksurah, baik alif maksurah itu bagian dari fi'il maupun bagian dari isim, Oke. bertemu dengan domir mutasil, maka alif maksurahnya diubah, ditukar menjadi alif mamdudah. Alif panjang. Ya. Alif Saya ulangi. dia duduk tegaknya. Apabila kita menemukan alif maksurah baik dalam isim maupun dalam fi'il bertemu dengan domir mutasil, apapun domir mutasilnya, maka alif maksurah tersebut diubah, ditukar menjadi alif mamdudah. Mamdudah. Oke. Makanya lihat romahu di situ tulisan mim, setelah mim apa? Alif. Alif Alif ya, mamdudah bukan alif maksurah. Iya. Kenapa? Karena bertemu dengan hu, domir mutasil. Seandainya hu ditukar menjadi ka, romaka, sama alif mamdudah juga. Romaki, romahum, romana. Nah, Roma ini fi'il kan, fi'il madi. Jika misalkan ditambah dengan domir maka menjadi romahu. Sekarang kalau contoh dari isim. Apa contoh isim yang ujungnya alif maksurah? Fata. Fata, pemuda. Fata. Oke. Fata kan alif maksurah nih, itu fatan asalnya. Fata alif maksurah kan? Ya. Pemuda artinya fata. Nah, kalau fata kita mau sambung dengan domir mutasil maka menjadi Fatahu. fatahu. Coba lihat dalam surat Al-Kahfi. Nabi Musa ketika hendak menuju Nabi Khidir di tepian laut, di pantai, dia mengajak siapa? Mengajak seorang pemuda kan? Ya. Wa qala li fatahu. Nabi Musa berkata kepada pemudanya, maksudnya pada pemuda yang mengiringi perjalanannya. Yang mengiringi perjalanan Nabi Musa. Nah, coba lihat di situ Pak, bagaimana penulisannya. Fa ta alif mamdudah. Seharusnya begitu dalam penulisan. Nah, fata isim, roma fi'il. Namun ujung dari fi'il dan isim itu adalah alif maksurah. Nah, ketika bertemu dengan domir mutasil, maka penulisan alif maksurahnya ditukar diganti dengan alif mamdudah. Romaka, fataka, dan seterusnya. Fatana, romana. Hanya dengan domir. Tetapi kalau disambung atau diikuti oleh isim yang biasa, bukan isim domir, tapi isim zohir, tak berubah. Tak berubah. Misalnya nih, Fata ya. Fata, pemuda Muhammad misalnya. Fata Muhammadin. Pemudanya Muhammad. Fatanya setelah tak ada alif maksurah, tidak menjadi alif mamdudah. Roma Muhammadan. Roma alif maksurah, tidak boleh alif mamdudah. Roma Muhammadan, melempar Muhammad. Begitu. Jadi jangan salah ketika nanti kita menganalisis secara sorob kata Roma. Ini di sini Roma ini menggunakan alif mamdudah. Ini bukan wazan 10 sebagaimana da'a. Naja. Kan alif. Naja kan huruf akhirnya kan alif mamdudah. Nah, kita lihat di sini Roma alif mamdudah. Nah, jangan salah kira, jangan salah duga. Roma alif mamdudah itu bukan alif asli, tapi itu alif karena bertemu dengan domir mutasil. Domir mutasil. Sesungguhnya Roma aslinya adalah Roma alif maksurah. Mim alif maksurah. Alif maksurah. Ya. Dan kenapa sekarang penulisannya menggunakan alif mamdudah? Karena bertemu dengan domir mutasil. Ini ilmu imla ya, tata cara penulisan bahasa Arab atau huruf-huruf Arab. Nah, kita lanjutkan.
Roma Ustaz, filun Ustaz. madin. Ibu Sadia mau tanya? Ya. Bagaimana Ibu? Ustaz, kalau yang Roma Muhammadan tu, di dalam Roma tu ada domir mustatirun takdirun huwa. Berarti dia memberi maksud dia telah melontar Muhammad. Kalau Ya. Fatah Muhammadin tu Ustaz, sebab Fatah dia dalam mudhof. bentuk Fatah mudhof, Muhammadin mudhof ilaih. mudhaf ini kita nak tarjim dia macam mana maknanya? Pemuda itu Muhammad. Pemudanya Muhammad. Pemudanya Muhammad. Ya. Pemuda itu ke Ustaz? Pemuda itu. Itu Bukan, itu pemudanya Muhammad. itu maksudnya anaknya Muhammad yang masih pemuda. Pembantu pun boleh, pembantu. Boleh pembantu juga, pembantu Muhammad. Asisten dia. Pelayan Muhammad. Oh, pembantu. Pelayan. Pengabdi Muhammad. Nabi Musa berkata kepada pemudanya, kepada pelayannya, kepada pembantunya. Wa qala li fatahu. Musa berkata kepada pelayannya, kepada pembantunya, kepada abdinya. Sebab Ustaz, kalau mudhafun ilahi tu, di antara mudhaf ke mudhafun ilahi tu ada salah satu daripada harfu jar yang dihazafkan Ustaz. Ya. Li. Fatah li Muhammadin asalnya. Oh, maknanya pembantu untuk Muhammad. Ada mana li, ada mana fi. Fi ataupun min kan Ustaz? Ada juga min. Mudhaf ilaih itu, antara mudhaf dan mudhaf ilaih itu sesungguhnya ada huruf jar. Dan huruf jarnya berbeda-beda. Bisa li, bisa min, bisa fi. Li untuk, min dari, fi di dalam. Kalau misalnya kita mengatakan maktabul baiti. Apa artinya maktabul baiti? Maktabul baiti. Meja rumah. Jadi rumah. Maktabul baiti. Meja rumah. Ya. Meja untuk rumah. Berarti maktab fil baiti kan? Ya. Ya. Maktab fil baiti, meja yang ada di dalam rumah kan? Ya, maknanya di lah. Iya, di dalam. Untuklah. Maktabun fil baiti. Sekarang kalau misalnya kalau misalnya tadi Ibnu Muhammadin. Li Muhammad. Ibnu Li Apa Muhammad. Ini Anaknya, miliknya Muhammad. Anaknya Li Muhammadin. Li Muhammadin. Muhammad sana. Ya, berarti ada li kan di sini? Ya. Ya. Anak lelaki Muhammad. Nah, sekarang kalau misalkan gini. Khotamul hadidi. Khotamul hadid. Apa artinya khotam? Ring, cincin. Oh, cincin. Cincin. Cincin emas. Besi. Khotamun minal hadid. Cincin dari besi. Ya. Di khatamul hadid. Khotamun minal hadid. Nah, di sini maknanya khotamul hadid, maknanya khotamun minal hadid. Minal hadid. Cincin dari besi. Cincin dari emas, cincin emas. Khotamul zahabi, cincin dari emas. Ya, kalau zaman sekarang ada tak cincin dari besi? Enggak ada. Berat ya. Ada salut. Ada Ustaz, ada salut emas. Emas. Ini Sayyidina Ali memiliki cincin besi yang ketika itu beliau sedang sholat di masjid, lalu datang seorang pengemis meminta sedekah dari orang-orang yang sedang sholat di masjid, tapi tidak ada yang memberi. Nah, pengemis itu lalu melihat Sayyidina Ali sedang sholat. Nah, ketika Ali sedang ruku, dia mendatangi Ali. Dan Sayyidina Ali memberikan kepada dia tangan. Di situ ada jari. Di situ ada cincin yang sedang beliau pakai, kenakan. Ya. Dia serahkan, tangannya ulurkan. Nah, Sayyidina Ali mengulurkan tangannya yang ada cincin dan berkode kepada si pengemis untuk mengambil cincin yang ada di jarinya. Dan dalam tafsir disebutkan bahwa cincin yang Sayyidina Ali pakai itu bukan cincin emas, tapi adalah khotamun min hadidin. Cincin dari besi. Besi. Cincin besi lah.
cincin besi. Ya. Kalau ya mungkin kalau cincin besi zaman kita tidak ada ya. Tapi kalau Nggak ada. cincin dari kayu ada tak? Ada. Ada. Mm-mm. Kalau dulu waktu kecil saya pernah membuat cincin dari biji Sawit. dari biji salak. Tahu salak? Tahu. Tahu Ya, salak. buat Salak salad kan Pak, ada buat bijinya salad. ya. Ada Ya. dalam Nah, bijinya dibolongi. Hmm. Nah, seukuran dengan jari anak kecil ketika itu. Nah, kita sebagai main-main begitu. Kita Ya. jadikan biji salak itu sebagai cincin. Nah, kita pakai di sini. Itu namanya khotamul habbati. Cincin dari biji. Dari benih biji. Bukan. Khotamul habbati. Cincin dari biji. Ya, begitu. Jadi tadi ya Ibu Sadia ya. Jadi mudhof ilaih itu antara mudhof dan mudhof ilaih itu ada huruf jar. Nah, huruf jarnya apa? Bisa min, bisa li, bisa fi, tergantung Ayat. maknanya, konteksnya. Begitu Ibu ya? Ya, syukran Ustaz. Ya, sama-sama. Kembali ke yang tadi. Ke muka surat 9, halaman 9, silakan lihat. Halaman dalam Zoom ya, bukan dalam buku, dalam kitab. Waromahu fil jarroti. Roma wa fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa rajiun atau ya'udu ila al-ghurabi. Dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun B. Ambulan bihi. fi harfu jarin mabniun ala sukun. Al-jarrati majrurun. Al-jarrati majrurun wa alamatu jarri kasra dhahira fi akhirih. Ya kan? No. Ya udah ya. Majrurun wa alamatu jarri kasra dhahira fi akhirih. Udah. Kembali ke halaman kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Fartafa'al ma'u qalilan. Fartafa'al ma'u qalilan. Pak, huruf apa ini Bapak Ibu? Apa? Atfin. Bagus, harful atfi. Sebab sesudahnya kan irtafa fil madi. Berarti fanya atau fanya harful atfi. Harful atfi mabniun ala fathi. Irtafa fi'lun madin. Mabniun Ana fathi. mabniun ala fathi. Ya. Al-maum fa'ilun kan? Ya. Fa'il. Fa'ilun marfu'un ya. Ya. Wa alamatu rafi'i dhamma dhahira fi akhirih. Dhammah zahir. Qalilan, coba qalilan apa nih? Kenapa mansub? Maf'ulun bi Pak. Maf'ulun bi. Maf'ul bi itu apa artinya? Objek ya? Objek. Irtafa apa artinya? Hal ya Pak ya, bukan hal Pak. Hal. Terangkat. Angkat. Terangkat itu mazid atau lazim atau mujarrad? Lazim atau mutadi? Oh, lazim Ustaz. Sebab daripada wazan ibta'ada. Iya. Irtafa itu lazim bukan mutadi. Berarti berarti perlu maf'ul bih tidak? Maf'ulun bi. Ya, maf'ulun. Tidak perlu. Lazim perlu maf'ul bih tidak? Tidak. Kalau lazim Ya. Hakim sendiri. Jadi gini, at least Berarti qalilan kenapa mansub? pakai tadi tak boleh. Bagaimana Ibu Skarti? Tinggi dah lebih. Jadi Kemudian air meninggi qalilan sedikit. Hal, bukan hal Pak ya. Betul Ibu Halimah. dia Keadaan meningginya minggu seperti depan pun apa? sama. Qalilan. Tapi at least ni dengar juga jadi faham. Kalau pakai ni terus tak dengar. Hal, qalilan itu hal. Halin. Halun mansubun wa alamatu nasbi fathatun dhahiratun fi akhirih. Nah, masih ingat tidak? Kalau ada hal berarti ada sahibul hal kan? dia. Mana sahibul halnya?
Sahibul halnya. Sahibul dia. Wait, Yang naik sedikit itu apa? Oh, al-ma'u. Baik. kita fa'il. Air. Al-ma'u. Ma'un. Ma'in. Berarti Ma. sahibul halnya adalah al-ma'u. Iya Fa'ilnya, tidak? Ustaz. Al-ma'u. Fa'ilnya. Al-ma. Al-ma'u sahibul hal. Okay, okay. Sahibul hal. Sahibul hali. Sudah. Sampai di sini ada pertanyaan dulu, boleh? Oke ya. Oke Pak. Nanti Pak. Jadi hal itu biasa kita cari sahibulnya yang terdekat ya Pak ya. Yang mudah begitu. Tapi kalau Oh, yang tidak mudah cocok, begitu. tidak tepat, cari ke sebelumnya. Riwayat. Oh. Dan sahibul hal itu mesti isim kan Pak? Iya, sahibul hal itu Oke, antara oke. fa'il atau maf'ul. Oke. Maf'ul atau ya. Oke Pak. Syukran. Ya. Sahibul hal itu biasanya fa'il atau maf'ul dari kalimat itu. Biasanya. Ya, oke Pak. Ada kadang-kadang fi'il dari fi'il itu, dari kalimat tersebut. Keren Pak ya. Oke. Ustaz, nak tanya Ustaz sebab Ya, Ibu. tadi kalau qalilan ni nampak jelas dia hal. Kalau wahidan tu Ustaz, dia dalam bentuk bilangan boleh jadi maf'ulun bih ke Ustaz? Ya, baik. Tadi wa akhadha wahidan kalimatnya. Wa akhadha wahidan. Wahidan tadi kita sebutkan sebagai maf'ul bihi. Ma'amih. Kenapa sebagai maf'ul bihi? Karena wahidan ini adalah objek yang diambil. Karena objek yang diambil maka berarti menjadi maf'ul bihi. Tetapi Ibu Sa'adiyah berkata bahwa wahidan itu kan adad. Bagaimana adad bisa menjadi maf'ul bih? Itulah saya Seperti yang tadi confused. saya sampaikan, semula kalimat ini adalah wa akhadha Hijaratan. hajaron wahidan. Oh, dia Semula maf'ul. ya, semula wa akhadha hajaron wahidan. Dimahzufkan. Dihazafkan hajar. Wa akhadha hajaron wahidan. Nah, coba hajaron apa kedudukannya? Maf'ul bih kan? Bih. Yang tu Wahidan nampak berarti apa kedudukannya? Taukid dia Ustaz. jadi sifat. Naat. Betul. Naat kepada hajaron. Nah, terus hajaron dibuang. Sehingga menjadi wa akhadha wahidan. Nah, karena hajaron dibuang man'utnya, lalu wahidan apa kedudukannya? Sama dengan sebelumnya. Dia kan tadi naat kepada maf'ul bihi, hajaron. Ketika man'utnya dibuang, maka wahidan menempati posisi sebagai maf'ul bihi. Dia take over lah. Oke Pak, paham. Mungkin Take over. ada yang bertanya, mengapa man'utnya dibuang? Yang tu Alasannya saya nak adalah tanya. karena sudah diketahui man'utnya apa? Batu. Contoh nih, saya melihat manusia di depan saya. Kemudian saya memanggil salah satu dari mereka. Satu itu siapa yang saya maksud? Manusia. Manusia. Atau kemudian saya memanggil satu. Berarti satu itu manusia. Asalnya adalah lelaki yang satu atau manusia yang satu, tetapi manusianya dibuang Menjadi satu. tinggal satu. Karena sudah tahu yang dimaksud satu ada manusia, Maf'ul bih. maka ma'dud boleh dibuang. Begitu. Ini Tapi hakikatnya kalau bila adat tu tak boleh jadi maf'ul bih kan Ustaz? Hal tak boleh menjadi maf'ul bih, iyalah. Dari konteksnya. Bisa dilihat dari konteksnya kita paham. Ustaz boleh nanya Ustaz. Bagaimana Pak Andi? Kalau wahidan itu kan bukan kata sifat ya Ustaz ya. Kenapa jadi nas Ustaz ya? Kalau dalam adat ma'dud, Ah, hajaron wahidan tuh posisinya adalah naat bagi hajaron. kalau sebagai taukid bisa nggak Ustaz ya? Tidak. Karena hajaron itu kan satu Ustaz. Kenapa Pak Andi? Kalau kita bilang akhoda hajaron,
itu kan sudah menunjukkan satu juga, Ustaz. Kurang jelas Pak, maaf. Kalau kita tanpa menyebut wahidan, wa akhoda hajaron, itu kan sudah menyebut satu juga sebetulnya. Oh iya, betul. Wa akhadha wahidan maknanya sudah sama dengan akhadha wahidan. Akhadha hajarun wahidan. Ya. Kalau kita mengatakan wa akhadha hajaron, Samalah dengan sebiji batu. ini maknanya juga sama dengan wa akhadha hajarun wahidan. Sama dengan itu. Nah, tapi dalam kitab ini menggunakan wa akhadha wahidan. Uslubnya langsung kepada adad. Apa sebab? Sebab makdudnya sudah ketahuan, yakni hajaron yang atau hijarotan sebelumnya yang disebutkan. Meskipun makdud tidak disebutkan, tapi pembaca sudah maklum, sudah paham bahwa yang dimaksud adalah batu yang satu. Tetapi kalau kita mengatakan wa akhadha hajaron, itu juga bisa mengambil satu batu maknanya. Tapi uslub yang digunakan dalam kalimat ini yang disebutkan adalah adadnya wahidan saja. Kayak dalam bahasa English mungkin ya, gini. One of gitu, one of ya. One of the stones ya. One of the stone ya, one of the stone. Betul. Kalau hajarun wahidun sama dengan one stone kan? Ya. A stone. Ini kalau one of the stone berarti wahid apa? Hajaran wahidan. Wahidun minal hijarah gitu. Oh iya. Wahidun minal hijarah. Ya. Batu dari batu. Wahidun minal hijarah itu one of the stones. Tapi kalau one stone bahasa Arabnya adalah hajarun wahidun. Hajarun wahidun. Ya. Nah, of itu sama dengan min. Wahidun minal hijarati, one of the stones. Of itu sama dengan min. Ya, betul Pak. Ya, kurang lebih begitu ya pada komparasinya ya, perbandingannya. Ya. Begitu Pak Andi? Nah, Ustaz. Oke, makasih. Oke, baik kita lanjutkan sedikit lagi. Sebentar. Oke. Wa akhadha wahidan biminqarihi wa ramahu fil hijarati fartafa'al ma'u qalilan. Fa'ada wa ja'a bi ghairihi. Fa'ada wa ja'a bi ghairihi. Pak, udah jelas lah huruf atop ya Bapak Ibu ya? Pak Ataf. Ini sini banyak huruf atop ini. Ada fil madi, oke, sudah. Ada. Fa'ilu dhamir mustatir ya, kembali kepada ghurob. Waja'a wa huruf atop. Ja'a fi'lun madin. Harfun atfi. Ja'a fi'lun madin mabni ala fati wa fa'ilu dhamir mustatir takdiruhu huwa raji'un ila al-ghurob. Nabi ghairi bi harfu jarin. Udah ya ini paham lah harfu jarin. Ghairi majrurun. Bi. Wa alamatu jari kasrah dhahirah fi akhirih wa huwa mudhafun, ya kan? Majrurun wa huwa mudhafun. Hi mudhafun, hi dhamir muttasil. Muttasil. Fi mahalli jarin Jarin wa huwa mudhafun ilaihi. ya, fi mahalli jarin mudhafun ilaihi. Oke. Nah, yang ingin saya sampaikan lebih jauh adalah begini. Ada artinya kembali atau roja'a. Kemudian gagak itu kembali. Kembali kemana? Kembali ke batu. Ke bebatuan, batu-batu yang banyak. Wajah bi ghairi. Dan apa artinya ja'a bi ghairi? Apa artinya ja'a? Ja'a datang kan Ustaz? Kembali. Ja'a itu datang. Datang. Bi apa artinya bi? Dengan. Ja artinya datang. Ja, bi artinya apa? Bi dengan. Datang dengan gitu ya? Bersama. Membawa. Membawa.
Ja'a membawa. Datang dengan kan berarti membawa kan? Ya. Membawa. Jadi jabi maknanya hamala. Hamalah. Tuh. Kenapa Ja'abi. guna hamalah, Ustaz? Kan lebih paham. Kenapa Ibu? Kalau guna hamalah tu terus nampak membawa. Dia membawa. Kalau ja'a tu fahamnya dia datang. Ya ini gaya bahasa. Gaya bahasa. Datang dengan membawa. Membawa. Kayak begini. Kembali. Pada saat judul apa apa tuh al-waladu wal kalbu ya, seorang anak dan anjing itu kan, itu ada seorang lelaki yang melihat seorang anak yang sedang memukul anjing. Dia datang kepada anak itu dan dia membawa tongkat di belakang tubuhnya. Nah bahasa Arabnya ketika itu wa ma'hu ason, dan bersamanya sebilah tongkat yang ia sembunyikan di balik tubuhnya. Maknanya kan bukan bersamanya tapi membawa, tetapi gaya bahasanya adalah Ya. bersama dia sebilah tongkat. Jadi seolah-olah itu bahasa sastra begitu Ibu. Jadi bahasa sastra biar apa ya? Biar lebih indah begitu ya. Linguistik. Dalam sebuah kitab tari misalnya kita membaca kisah tentang Rasulullah misalnya. Kana Muhammadun Rasulullahi. Nah, kemudian ja'a bid-dinil islami. Apa artinya itu? Membawa. Ja'a Membawa. bid-dinil islami. Membawa Islam. Agama Islam. Dia datang Agama dengan Islam. agama Islam. Ya. Dia datang dengan agama Islam. Ya, membawa. Nah, di situ kalimatnya ja'a bid-dinil islami. Ja'a bid-dini al-islami. Dia datang membawa Islam. Bid-dini al-islami. Jadi kan maknanya sama dengan hamala ya. Ya. Hamala ad-dina al-islamiyah. Datang. Nah, terus mungkin kenapa buku itu tidak mengatakan hamala ad-dina al-islamiyah, tapi menggunakan jabi. Ya, coba. Kalau hamala kan artinya membawa. Membawa. Tak kena lah, macam tak kena gitu. Tapi kalau datang dengan membawa agama Islam, berarti datang dari mana? Datang ke siapa? Datang dari tempat Rasul berada, datang kepada siapa? Kepada kaumnya, kepada umat beliau kan? Ya. Tapi kalau hanya membawa ke siapa? Tidak terbayang harus menemui seseorang. Ya. Tapi kalau jabi berarti datang membawa menemui sekelompok atau seseorang. Jadi kalau membawa memanggul belum tentu datang kepada seseorang atau kepada orang-orang. Barangkali begitu yang bisa kita pahami ya. Iya, Pak. Perbedaan menggunakan kata ja'abi. Meskipun maknanya sama, tetapi dari segi analisa Pemahaman. makna, ya bisa ada perbedaan. Ya. Sama lagi misalkan begini. Apa artinya koma Bapak Ibu? Berdiri. Berdiri. Setelah berdiri. Koma kan berdiri. Ya. Betul. Koma berdiri. Koma berdiri. Nah, koma berdiri. Stand ya, berdiri. Nah, tapi kalau koma, bi apa artinya? Amila. Melakukan. Melakukan. Koma Muhammadun bis sholati. Muhammad melakukan sholat. Ya. Koma berdiri. Koma Muhammadun bis sholati. Kalau kita belum tahu artinya koma bi artinya adalah amila, nanti kita menerjemahkannya Muhammad berdiri dengan sholat. Muhammad berdiri dengan sholat. Ya. Koma Muhammadun bis sholati. Mohon maaf, saya mau pindah. Ini whiteboardnya sudah habis 12 halaman. Saya mau berpindah ke whiteboard yang kedua ya. Boleh Bapak Ibu screenshot dulu. Ya. Sudah ya? Udah. Oke. Koma Muhammadun. Koma
Muhammadun. Muhammad berdiri. Muhammad berdiri. Tapi kalau kita mengatakan qoma Muhammadun bis sholati, Mendirikan sholat ya. kalau kita menerjemahkan secara letterlock, yang kedua ini apa artinya? Muhammad Muhammad berdiri berdiri. dengan sholat. Dengan solat. Muhammad berdiri dengan sholat. Bisa dimengerti tidak? Muhammad berdiri dengan sholat. Makna Muhammad dengan solat lah. Nah, kalau kita sudah tahu artinya koma bi, artinya amila atau fa'ala, maka menerjemahkan koma Muhammadun bis sholati ini adalah Muhammad melakukan sholat. Melakukan Mendirikan sholat ya. Mendirikan solat. Nah, berarti sama dengan amila ya, amila. Amila Muhammadun as-sholat Melakukan sholat. as-sholata. Atau sama dengan sholat Muhammadun, ya kan? Ya. Qoma Muhammadun bis sholati itu sama dengan amila Muhammadun as-sholata atau sama dengan sholat Muhammadun. Oke. Lalu pertanyaannya, mengapa harus menggunakan kata koma? Tidak sholat Muhammadun saja. Nah, kalau katanya menggunakan koma bis sholati, koma Muhammadun bis sholati, Muhammad melakukan sholat, tapi sholatnya sambil berdiri. Kalau sholat Muhammadun pasti berdiri tidak? Berdiri. Boleh jadi sambil duduk kan? Sakit misalnya. Kan sholat juga. Tapi kalau mengatakan koma Muhammadun bis sholati, Muhammad melaksanakan sholat, sholatnya dilakukan sambil berdiri. Ataupun Muhammad mendirikan solat. Ustaz. Kalau mendirikan akoma, Akama. Akama beda. Muhammad. Koma dan akoma beda. Koma berdiri, akoma mendirikan. Nah, kalau akoma artinya mendirikan. Contoh, akoma Muhammadun as-sholata. Sebagaimana di Al-Quran, aqimus sholata wa atuz zakata. Kalau akoma Muhammadun as-sholata apa artinya? Muhammad mendirikan Muhammad mendirikan sholat. Bukan melakukan sholat, tapi mendirikan sholat. Menjadikan sholat berdiri. Kalau qoma Muhammadun bisolati, qoma Muhammadun bisolati artinya Muhammad sedang melakukan sholat. Muhammad melakukan sholat. Muhammad melakukan sholat. Itu nomor satu. Qoma Muhammadun bisolati. Muhammad melakukan sholat. Bagaimana melakukan sholatnya? Muhammad berdiri sholatnya. Siapa yang berdiri? Muhammad. Muhammad. Tapi kalau aqama Muhammadun as-sholata, Muhammad mendirikan sholat. Artinya Muhammad menjadikan sholat berdiri. Diri. Siapa yang mendirikan sholat? Muhammad. Muhammad. Sholatnya menjadi berdiri tidak? Menjadi berdiri. Nah, jadi kalau ada yang nomor dua, yang berdiri ada berapa orang? Ada berapa pihak? Satu Muhammad. Nomor dua. Nomor dua. Dua-dua Ustaz. Yang berdiri solat dengan berapa pihak? Muhammad. Ya. Muhammad Muhammad berdiri berdiri sholat. tidak ketika sholatnya? Ya. Sholatnya dibuat berdiri, berarti ada berapa pihak yang berdiri? Dua. Dua. Muhammad dan sholat. Muhammad dan solat. Muhammadnya sholat, Muhammadnya berdiri, sholatnya berdiri. Muhammadnya tegak, sholatnya tegak. Sebab kalau orang memberdirikan orang lain, orang yang mendirikannya berdiri tidak? Berdiri. Orang tua melihat anaknya duduk. Kemudian orang tua itu ingin anaknya berdiri. Nah, orang tuanya berdiri dulu tidak? Berdiri. Berdiri dulu agar bisa memberdirikan anaknya. Nah, begitupun ketika seseorang mendirikan sholat, menjadikan sholat yang berdiri, dianya berdiri dulu. Kemudian menjadikan sholat juga ikut berdiri. Itu aqama Muhammadun as-sholata. Tapi kalau qoma Muhammadun bis-sholati, Muhammad berdiri dengan sholat, itu maksudnya Muhammad melakukan sholat,
Muhammadnya berdiri. Tapi tidak dijelaskan sholatnya apakah berdiri atau tidak. Yang berdiri adalah Muhammadnya, bukan sholatnya. Tapi kalau aqama, Muhammadnya berdiri, sholatnya juga berdiri. Ya ini dari segi sorob ya, maknanya lumayan dalam ya. Dan ini tentu saja bukan sesuatu Bagus, yang Pak. mudah. Ya, tapi bagus Pak. Ingat ketiduran. Kita belajar dua benda. Ini PhD, Ustazah, PhD. Kakak tak peduli lah PhD ke PhD ke apa, tak peduli. Pokoknya kita Ya. belajar. Pokoknya belajar. Yang penting belajar ya, dan coba paham gitu. Baik, cukup. Ada. Fa'ada waja'a bighairihi. Fazada irtifa'ul ma'i. Ini dia. Ulang. Zada. Zada irtifa'ul ma'i. Zada. Bertambah. Faharful atfi. Afi. Zada. Irtafa'ul ma. Zada. Zada fi'lun madin mabniun alal fathi. Zada wazan berapa Bapak Ibu? Zada. Zada. Yo. Zada. Zada wazan berapa? Zan dua Pak. Berdua. Zada yazidu zid la tazid. Iya betul. Zada yazidu zid la tazid, benar. Sorry. Tasdif istilahnya betul. Wazan berapa ini Zada? Dan Dua. Wazan dua Pak. Yo. Ya, Mana wazan betul. dua? Wazan 9. Wazan? Aduh, 9. Masya Wazan Allah. 9, benar. Rumpun 3 wazan 9. Zada yazidu, zid la tazid, saro yasiru, sir la tasir, goba yagibu, gib la tagib, toro Yatiru. yatiru, Tir. tir la tatir. Bagus Pak Haji, alhamdulillah. Nah, wazan 9. Asalnya zayada, alifnya dari ya. Irtifa'u fa'ilun. Naik. Airnya naik. Marfu'un wa alamatu raf'i dhamma dhahira fi akhirih wa huwa mudhafun. Al-mai mudhafun ilaihi kan? Nah, Ya. Udahlah. Nah, Bapak Ibu, ini fazada irtifa. Irtifa ada alif. Alifnya wasl apa qata? ini itu. Irtifa alifnya wasl ataukah qata? Kotak. Kotak Ustaz ni ada penambahan. Ya. Fazada irtifa'ul ma'i. Ini alif pada kata irtifa. Ini ini alifnya alif wasl atau alif qata? Adik kotak. Apa artinya qata? Alif yang kekal. Adik yang tambahan. Alif ditambah Ustaz. Alif ta tu kan Ustaz? Tambahan. Alif ta. Baik. Mazid itu kan ada wazan pertama yang tambahnya gini kan. Tuh. Ya. Alif ta. Ada juga yang wazan 6, wazan 7, wazan 8. Irtifa itu isim Ustaz. Dia bukannya fi'il. Iya, betul. Irtifa itu isim. Tapi irtifa'un ini kalau kita kembalikan ke fi'il madi, irtafa'a, berarti mazid wazan yang ke-6 kan? Alif dan ta. Nah, Bapak Ibu lihat, alif pada irtafa ini alifnya wasl atau qata? Kotak. Wasl. Kalau qata itu ada hamzahnya. Mazid wazan pertama tuh yang tambahan hamzah sebelum fa'il itu alifnya atau hamzahnya hamzah al-qat'i, hamzah qata. Kotak. Okay. Nah, ketika kata rofa'a ditambah menjadi a, maka menjadi arfa'a. Tuh, arfa'a. Kalau alif ta maka menjadi irtafa'a. Nah, arfa'a hamzahnya hamzah qat'i, hamzatul qata'. Ya. Ketika misalnya ada da tuh tadi atau yang lain lah, huruf yang lain wa misalnya wa arfa'a. Warfa'a. Warfa'a. Yang bawahnya wartafa. Nah, bedakan cara bacanya. Kalau yang nomor 1, wa arfa, hamzanya hamzah qata. Ada hamzanya. Itu tidak boleh dibaca wasol. Wasol itu menyambungkan. Alif Alifnya tidak berfungsi kalau wasol. Kalau wasol itu berarti alifnya tidak usah dibaca. Diterus Nah, kalau saja. qata, Terus. alifnya harus dibaca. Hamzanya harus dibaca.
Maka yang Alif. pertama ini wa arfa harus dibaca hamzanya wa arfa. Tak boleh warfa, nggak boleh, tak boleh. Tapi Wajib kalau dibaca. irtafa alifnya wasol. Karena wasol maka boleh harokat wawu ini diwasol disambung kepada sukun pada huruf wawu. Wartafa. Oke. Wasol itu disambung. Maksudnya disambung dari huruf sebelumnya, sebelum alif dan setelah alif. Makanya disebut dengan wasol. Kalau koto berarti dipotong. Tidak boleh disambung. Harus arfa. Cirinya hamzah wasol itu atau alif wasol itu ada hamzahnya. Ya, Pak. Kalau tidak ada hamzahnya berarti alif wasol. Ya. Nah, mazid wazan yang pertama tambahan hamzah sebelum fa'il itu hamzahnya hamzah koto. Ya. Sedangkan mazid wazan 6, wazan 7, wazan 8 Alif wasol wasal. semuanya alifnya. Begitupun ketika isim tuh irtafa, isimnya adalah irtifaun. Nah, irtifa alifnya alif wasol. Karena irtifa alifnya adalah wasol, maka huruf dal ini fathah itu langsung dibaca wasol disambung kepada ro sukun. Sehingga bacanya menjadi fazadar tifaul ma'i. Wasol disambung. Sambung sini. Oh. Oke. Fazada asalnya ya. Mula fazada irtifa'ul ma'i. Lalu karena alif pada irtifa, alifnya alif wasol, maka cara bacanya menjadi fazadar irtifa'ul ma'i. Itu cara bacanya. Karena alifnya wasol. Ya. Paham tuh. Ya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Kayak amar ya, Ustaz. Yang mana? Irtifa. Isim Muartafa. masdar Ibu. Muartafa tuh kayak amar kan. Bukan. Irtifa'un isim masdar Ibu. Masdar. Kalau fil amar begini. Nih. Irtafa'a. Mudhari'nya macam mana? Jar. Ya. Amarnya? Irtafi bukan irtifa. Irtafi. La Tartafi. tartafi. Nah, sedangkan ini irtifaun sama tidak dengan amar hurufnya. Nah, ini Beda kan? Beda. Amar irtafi. Sedangkan ini irtifaun berarti beda. Kalau amar irtafi, sedangkan irtifa adalah isim masdar. Ismul masdar. Sigotnya sigot isim masdar. Tuh. Begitu. Ya. Itu ya. Fazada irtifa'ul ma'i. Sudah. Sampai di sini dulu. Nak tanya Ustaz. Soalan silakan. Ya, nak tanya Ustaz. Biasanya kalau hamzah tu kita sebut hamzah qata. Kalau alif tu kita sebut alif wasal, alif hamzatul wasli. Bila Ustaz sebut alif qata, saya pun tak faham apa yang sebut je. Ya, baik. Betul. Ada betulnya, Ibu. Begini, kadang-kadang al-hamzah itu disebut dengan al-alif. Kadang-kadang. Nah, kadangkala orang itu menyebut hamzah ketika dibagi menjadi dua al-qat'i dan al-wasli itu dengan kata al-hamzah. Begitupun alif, kadang alif koto ada nyebut alif koto gitu ya. Alif fasol. Nah, kadang orang menyebutnya hamzatul qat'i, hamzatul wasli. Aliful qat'i, aliful wasli. Terkadang orang menyebutnya begitu. Tetapi sebenarnya dari sisi ilmu imla ya, dari sisi ilmu imla, kalau ada hamzanya itu pasti koto. Kalau alif ada hamzanya, baik di bawah maupun di atas, secara ilmu imla ya, imla itu adalah ilmu cara penulisan huruf-huruf Arab. Imla namanya. Dalam ilmu imla, kalau ada alif
di atasnya atau di bawahnya ada hamzah, berarti alif itu namanya hamzah. Dan setiap hamzah atau alif ada hamzahnya, berarti itu qata'. Oke. Sedangkan alif yang tidak ada hamzahnya, berarti alif namanya, bukan hamzah. Oke. Dan itulah yang disebut sebagai hamzatul wasli atau alif wasol. Jadi ketika kita menyebut hamzah itu, kita yang mendengarnya harus paham ini orang yang mengatakannya sedang bermaksud apa. Apa sedang bermaksud hamzah yang ada hamzahnya atau hamzah sebagai alif. Memang kita perlu berkerut-kerut ya, berkerut-kerut itu merenung dulu. Orang yang berbicara maksudnya sedang berbicara apa. Apakah sedang berbicara hamzah atau sedang berbicara alif. Jadi Pak, Ya, Bu? Pak. Jadi kalau orang cakap hamzah atau alif tak salah lah kan? Tidak salah ya? Tidak salah. Bisa dipakai dua-dua. Boleh dipakai dua-duanya. Lihat konteksnya saja. Iya. Paham Pak, sudah. Ya, apa yang dikatakan Ustaz dia tidak salah, itu udah betul. Untuk memudahkan, hamzah itu ada hamzahnya. Hamzah itu koto makanya. Kalau alif itu tidak ada hamzahnya sehingga disebut aliful wasol. Tetapi terkadang orang menyebutnya dianggap sama. Alif dan hamzah kadang dianggap sama. Kenapa ada koto dan wasol itu? Berarti ada sebagian orang yang menyamakan antara hamzah dan alif. Ya. Kalau dalam rumusan saya, Ya Pak. hamzah itu adalah alif yang berharokat. Oke. Hamzah adalah alif yang berharokat. Oke. Berbaris ya, harokat di sini. Berbaris harokat. Harokat itu boleh fathah, boleh doma, boleh kasroh. Itu hamzah. Ya. Boleh juga sukun. Hamzah, misalkan sya'nun. Sya'nun itu shin, hamzah, nun. Hamzahnya sukun. Tapi kalau alif adalah alif yang tidak berharokat. Tuh. Alif adalah alif yang tidak berharokat. Berfungsi memanjangkan. Atau tidak berfungsi apa-apa. Hamzah adalah alif yang berharokat. Oke. Sedangkan alif adalah alif yang tidak berharokat. Berfungsi memanjangkan atau tidak berfungsi apa-apa. Contoh alif memanjangkan misalkan gini. Kitabun. Ya, kitabun. Itu spellingnya kan kaf, ta, alif, dan ba. Ada alif di situ ya. Alif di sini apa fungsinya? Memanjang. Alif jadi mat. Memanjangkan ya. Mat. Sedangkan tadi irtifaun. Irtifaun ada dua alif. Yang pertama i. Yang ketiga ada alif memanjangkan fathah sebelumnya ya. Faun alifnya memanjangkan. Sedangkan irtifa itu ada alif, alifnya bukan berfungsi memanjangkan. Inilah yang berfungsi wasol itu. Tidak berfungsi apa-apa kecuali wasol lah gitu ya, kecuali sebagai wasol. Kecuali sebagai wasol. Ya. Penyambung. Tapi alifnya harus muncul, tidak boleh. Meskipun alif ini tidak berfungsi memanjangkan, irtifa alifnya harus ada, tidak boleh dibuang. Ya. Apa sebabnya? Sebab alif ini alif ziyadah itu. Alif dan ta. Kalau alifnya tidak ada nanti mazid apa namanya? Makanya harus tetap dimunculkan. Gitu. Ya, tapi Pak, kalau dalam bentuk tulisan, kalau alif wasal itu biasanya di atasnya itu ada kepalanya shod.
menandakan Iya, dia betul. Ya, Kalau di ya. Al-Quran iya begitu. Ya, tulisannya Kalau di begitu. Al-Quran begitu. Misalnya gini. Ya ayyuhal muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir. Hmm. Kalau kita lihat dalam mushaf ya, di sini lamnya itu ada gini kan ya? Di atas Ya, alif ini ada sod ya. ya, kepalanya sod Tempatnya itu. sod di sini. Ya. Waslun asalnya. Itu ini memberikan kode tanda bahwa ini alifnya adalah waslun. Ya, ya, ya. Kenapa menggunakan sod? Diambil dari kata waslun. Ya, diambil sodnya. Waslun itu ada huruf sod kan? Tuh. Ya, betul Pak. Sehingga dibacanya harus wasol, tidak boleh dibaca kotor. Ya ayyuhal muddatsir. Kalau kotor nanti bacanya ya ayyuhal muddatsir, harus dibaca a. Kalau kotor. Tapi kan alif wasol, maka tidak perlu dibaca al-muddatsir, tapi langsung ya ayyuhal muddatsir. Ya. Ya, langsung dimasukkan ke bunyi lam, diwasolkan ke bunyi lam, disambungkan. Yaitu salah satu metode untuk mengenali alif wasol atau bukan. Makanya dalam mushaf kita temukan ada huruf sod pada alif wasol itu. Ya. Begitu Ibu Halimah. Bagus, selamat. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Pak. Cukup ya? Cukup Pak, cukup ya. Ya. Bapak Ibu mohon diberi tanda. Barangkali nanti saya lupa. Hari ini kita belajar hingga nomor halaman 84 sampai kalimat baris ketiga, Pak. mazada irtifa'ul ma'i. Ya, baris ketiga yang perenggan kedua. Baris ketiga perenggan kedua ya. Baris ketiga alinea kedua, perenggan kedua, baris yang ketiga. Nah. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham kan ini arti dari kalimat yang kita baca ini ya? Ya, semakin terang hari ini Pak. Alhamdulillah. Ya. Semakin optimistik. Ya. Gagak semakin happy, semakin senang sebab airnya sudah semakin naik. Ya. Kita boleh minum. Tengok sama tak dengan apa yang saya faham. Bagaimana Ibu? Boleh tak Ustaz bacakan daripada yang Ustaz mula tadi sampai kepada faza dartifa ulma'i. Saya nak tengok apa yang saya faham dengan apa yang Ustaz baca sama tak? Dibaca saja atau diartikan? Diterjemahkan. Diartikan? Takut saya Melayunya. di Melayu takut salah pemahaman nanti. Boleh. Ya, sebentar dulu. Ini ada 12 orang, maka rambutnya ada 12 helai ya. Selamat berbahagia. Lucu betul Bapak. Ya, baik. Saya baca dulu sebentar ya. Minta waktu. Atisya gurabun wa arada syurba. Burung gagak haus dan menghendaki minum. Wa tafiqa yabhathu an ma'in fi kulli ma jawarahu minal jihati. Ia mulai mencari air di setiap penjuru di sekelilingnya. Akhaba sa'yuhu, namun usahanya gagal. Walam yajid illa jarratan, ia tidak menemukan kecuali sebuah guci atau sebuah takar, sebuah cerek, sebuah kendi yang di bawahnya, di dasarnya terdapat sedikit air. Ia tidak mampu untuk mencapai air itu karena jauhnya dasar kendi itu dan panjangnya leher dari kendi tersebut. Namun rasa haus sangat menderaknya. Fa'amala fikrahu, kemudian ia memfungsikan pikirannya fi tadbiri hilatin, untuk memikirkan sebuah cara yang dengan cara itu ia mampu mengangkat air itu kepadanya. Selama ia tidak mampu untuk mencapai air itu, ia bertekad kuat untuk tidak meninggalkan tempat sehingga ia minum dari guci tersebut. Dan ia berkata dalam dirinya, apabila tekad sudah benar, jalan akan terang benderang. Inda dzalika, pada saat itu ia menengok atau menoleh ke sekitarnya. Kemudian ia melihat batu-batu kecil yang banyak. Kemudian ia pergi menuju batu-batu tersebut dan mengambil satu dengan paruhnya.
dan ia melemparkan batu tersebut ke dalam guci. Ternyata air meninggi sedikit. Kemudian ia kembali dan membawa Yang lain. batu yang lainnya. Kemudian air bertambah tinggi, bertambah naik. Begitu. Sama pemahamannya? Dapat. Ya, udah ya? Oke, Alhamdulillah. alhamdulillah. Syukran, Ustaz. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu semua, alhamdulillah kita pada malam hari ini sudah belajar Al-Mumtaz halaman 84 judul Al-Ghurab wal Jarrah, masih dalam kajian Al-I'rab. Bagian yang ketiga ya. Kita sudah 3 kali bahas i'rab. Mudah-mudahan 1 kali lagi kita bisa selesaikan untuk kajian secara i'rabnya. Taib ayyuhal ikhwan wal akhwat, hadha huwa darsuna fi hadhil lailah. Wa natamanna liqa fil usbu'il qadim insyaallah. Nakhtatim, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mohon maaf atas segala kesilapan, kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Akhiran aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan semua. Waalaikumsalam. Syukran, Ustaz. Selamat malam. Selamat berkata syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar. Sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan. Dari dasar hingga pintar. Mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.